Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Dr. Boim. Channel ini kita akan membahas semua unboxing tentang dunia kesehatan. Oke, hari ini kita akan membahas tentang kejujuran. Jadi kejujuran seperti apa sih yang diharapkan oleh seorang dokter terhadap pasiennya? Karena kan pada era sekarang banyak tuh datang pasien yang mudik ke mana? Ke daerah, dan mereka sudah membawa penyakit yaitu COVID. Tapi dia tidak memberitahuan kepada rumah sakit atau pihak rumah sakit tempat dia berobat bahwa dia dalam kondisi ODP, PDP ataupun sudah positif terkena COVID. Akhirnya satu rumah sakit, dokternya, perawatnya, yang lain-lain itu terinfeksi lah. Ada yang terinfeksi, ada yang tidak, dan dicurigai ada. Terus gimana sih? Kenapa sih kita harus jujur? Nah, dalam perjalanan gue nyari ilmu nih, waktu gue koas, waktu zaman gue kuliah ya, banyak pasien yang bohong. Jadi setiap gue tanya, ibu udah minum obatnya rutin, ya. Saat dia kontrol ya, udah dok. Nah, padahal dia udah ini obat diminum 3 kali sehari gitu loh. Diminum 3 kali sehari, tapi setelah 3 hari kemudian harusnya obat ini kan habis atau tinggal 1 biji. Saat datang ke praktekan gue, obat itu masih 6. Artinya dia cuma minum 4 biji obat dalam waktu 3 hari. Artinya apa? Artinya dia bohong. Dia tidak meminum obat ini secara rutin, tapi dia bilang rutin. Ada lagi yang bilang pasien, ibu habis perjalanan dari mana gitu. Dia tidak bilang. Padahal dia perjalanan mungkin dari Jakarta atau Sumatera, ya kan? Tiba-tiba dia terinfeksi di jalan. Kita nggak tahu, gitu loh. Dia bilangnya saya di rumah aja dok, saya di rumah aja dok. Itu akan mengaburkan segala anamnesa dokter. Itu yang akan bikin kita bingung. Kenapa sih kalian nggak jujur? Itu loh. Kita hanya mengharapkan kalian tuh jujur apa adanya. Karena yang dinamanya dunia kesehatan, kita tidak akan berubah sikap atau tidak akan mempunyai stigma yang negatif terhadap kalian yang mempunyai penyakit menular. Justru dengan kalian jujur, kita akan melakukan upaya preventif supaya rekan-rekan kita juga tidak tertular dan tetap fit untuk mengobati pasien-pasien yang lain. Seperti itu. Nah, kenapa sekarang stigma di masyarakat itu menjadi luas dan menjadi ketakutan? Karena apa? Karena betul, media itu mempunyai prinsip bad news is a good news gitu loh. Tapi ya jangan ditelan semua gitu loh. Buat yang orang-orang yang otaknya korengan kan telan semua, ini semua, akhirnya kan pada bohong gitu loh. Kemana-mana sekarang pada minta surat sehat. Aduh, itu trennya berubah banget sekarang. Yang dulu pada minta surat sakit dikit, gatel-gatel, dok gue minta surat sakit dong. Sekarang mereka sakit batuk pilek aja nggak ngomong, dok gue mintanya surat sehat, pengen mudik segala macam. Itu udah jadi tren yang negatif kalau gue bilang. Terus stigma di masyarakat bahwa kalau misalnya ada yang terkena, dia langsung dikucilkan. Bukan dikucilkan, justru mereka harus dibantu, disupport, didukung supaya mereka menjalani isolasi dengan baik dan benar, tidak keluar rumah. Kita kirim makanan. Kalau mampu gimana dok? Guys, gini, kalau misalnya mereka mampu gitu ya, emang lo ngebolehin mereka keluar dari rumah? Enggak kan? Kita bantu supaya mereka nggak usah keluar dari rumah. Di rumah aja kita kirim makanan, kita support dengan sosial media, kita pantau kesehatannya lewat WA, lewat apakah, bisa video call gitu kan, dibantu gitu loh. Bukan masalah karena dia terkena kita langsung jadi, siapa lu? Jangan, itu teman kita, itu tetangga kita, itu saudara kita gitu loh. Jangan melihat mereka tuh seperti sesuatu yang menakutkan. Memang penyakit ini terlihatnya menakutkan, tapi kita nggak boleh takut. Kita harus bisa positif, kita nggak boleh stres. Terus, ada lagi tren sekarang membeberkan identitas penderita. Nah, kalau menurut gua identitas penderita itu tidak boleh dibeberkan karena kerahasiaan suatu pasien itu sudah diatur di undang-undang atau kode etik kedokteran bahwa seorang dokter atau petugas medis tidak boleh membocorkan rahasia pasien. Nah, ini yang membocorkan justru malah teman-teman terdekat
yang membocorkan tetangga-tetangga terdekat atau satu grup WA. Ada satu grup WA yang kena positif langsung disebarkan ke media sosial. Itu jangan. Tapi dok, ini kan bisa menghindari kita untuk mencegah kontak dengan mereka. Iya betul, kalau di situnya. Tapi kalau misalnya kalian menyebarkan sesuatu yang bukan proporsinya terhadap informasi tersebut, ya kalian bakal kena apa ya? Kena ya melanggar undang-undang lah gitu loh. Kemudian jika ada orang yang terkena, seperti apa sih? Nah, kalau gue lihat pemerintah udah mulai bergerak lah ya, bagus lah ya. Dia sudah dinas-dinas itu sudah mulai men-tracing, sudah mulai mendata semua pasien-pasien yang positif dan dilakukan isolasi. Isolasinya seperti apa? Ya tergantung dari kondisi pasien gitu loh. Kalau misalnya dia ODP ya kan atau OTG gitu kan tanpa gejala apapun, dia diisolasinya mandiri di rumah dan itu pun RT RW harus tahu. Nah, tetangga-tetangga sekitar juga pasti dikasih tahu. Ini terinfeksi, ini positif. Nah, apa yang kita lakukan? Ya, itu tadi, dukung. Ya, dukung semuanya itu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya ini dok, gua butuh data-data penderita segala macam. Nggak usah berpikiran jauh seperti itu. Sekarang gua tanya, kalau misalnya yang positif di Jakarta, yang tahu di Cilegon sini atau di Banten, kan nggak ini ya, percuma ya gue bilang. Sama aja sekitar kalau kita analogikan, seandainya kalau lo berobat ke dokter gitu, terus dokternya cerita bahwa si Anu bisulnya di pantat, gila lo, lo mau nggak kayak gitu? Ya kan? Jadi kalau menurut gue ya kita hargailah privasi orang walaupun dia mempunyai suatu penyakit yang infeksius, tetapi ya mereka tetap akan diawasi oleh pemerintah setempat atau dinas setempat. Mereka tidak akan jalan-jalan, makanya dibutuhkan dukungan dari tetangga-tetangga sekitar untuk mengedukasi bahwa si pasien tersebut harus tetap di rumah, harus diberikan dukungan supaya mereka tidak usah keluar rumah. Oke? Jadi ayolah cari yang positifnya, kita kejar yang positifnya. Yang negatif biarkan diberita saja. Yang penting saat kita mempunyai teman atau kita sendiri terkena gitu ya, kita harus tetap berpikiran positif, karena berpikiran positif dan tidak stres itu akan meningkatkan imunitas tubuh. Oke ya, jadi di era sekarang semua harus berpikiran positif. Jangan bohong, tetap di rumah dan tetap sehat. Oke.